zikir. Ada orang yang wafat lagi wudu. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa matinya manusia itu tergantung dari kebiasaan. Semua kebiasaan-kebiasaan dia itu membawa dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di RW-nya Haji Hasan ini ada nih. Jadi ya, ingatnya ada kawan Pak, itu setiap habis isya catur tuh sampai jam 11. Ngerokok kali dia. Di mana bukan? Tuh yang Itu di RW-nya Haji Hasan. Pagi catur, sore catur, malam catur. Ternyata Pak, itu dibuktiin. Lagi dia angkat kuda, di situ cabut Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawanya sudah. Jadi orang mati menurut kebiasaan. Ya. Jadi mudah-mudahan kebiasaan kita jaga sholat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita lagi sholat. Amin. Itu ya. Makanya kita minta Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut, dimudahkan mati yang baik. Para jemaah sekalian, saya ingin menyikapi kemarin masalah kurban. Masalah kurban. Ada satu yang membuat saya semakin yakin dengan kurban, karena keyakinan itu disesuaikan dengan ilmu dan umur kita. Semakin bertambah umur kita, itu keyakinan pun semakin terbuka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau suami ditinggal mati istri namanya apa? Janda. Suami janda itu. Suami ditinggal mati istri. Duda. Istri ditinggal mati suami. Janda. Ya iya, janda aja itu. Ada jambu batu. Janda muda bawa anak satu. Ada jamur, ada jangkis, janda kisut, macam-macam. Yang pasti istri ditinggal mati suami namanya janda. Tapi kalau anak ditinggal mati orang tua namanya yatim. Ditinggal kedua orang tua namanya yatim piatu. Nah, pertanyaan saya, kalau orang tua ditinggal mati anak namanya apa? Batang kara. Nggak ada kan? Nggak ada. Kenapa anak ditinggal mati orang tua tidak ada namanya? Kenapa tidak ada namanya, saudara? Karena sakitnya tidak terlukiskan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dan dituliskan dalam bentuk tulisan. Betapa sakit hati itu orang tua itu, saudara, ditinggal anak, maka nggak ada namanya. Betul? Kalau suami ditinggal mati istri mah masih nggak sakit. Mata kanan nangis, mata kiri cari ganti, betul? Karena apalagi nggak ada idahnya. Ya? Malah tiap hari doain sampai mati duluan. Tapi kenapa anak orang tua yang ditinggal mati anak nggak ada namanya? Karena nggak bisa dilukiskan sakitnya tuh, nggak bisa digambarkan. Seandainya air laut jadi tinta untuk menuliskan sakit hati orang tua ditinggal anak, nggak akan mungkin tertuliskan, saudara. Makanya nggak ada namanya, saking sakitnya. Itulah yang terjadi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ditinggal mati anak aja sakit. Tapi ini ketika tanggal 7, 8, 9 Dzulhijjah, ya, tanggal 8, tanggal 8, 7, 8 ini dia sudah mimpi. Mimpi, makanya kita surahkan puasa tarwiyah. Ya, puasa tarwiyah. Dia mimpi. Diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, ditinggalkan anak aja sakit. Ini disuruh dieksekusi. Dua kesakitan, Pak. Dua kesakitan dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama sakit ditinggal anak, kedua menjadi eksekutor untuk membantai anaknya, sudah memotong leher anak. Tapi kenapa ini dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Kenapa dilakukan? Karena dia tahu tujuan hidup. Nabi Ibrahim tahu tujuan hidup. Orang bisa melaksanakan perintah Allah karena paham tujuan hidup. Kenapa kita berat hari melaksanakan perintah Allah? Karena kita nggak tahu tujuan hidup. Yakin kita masih mengejar cita-cita.
Oh, cita-cita demi masa tua. Najis gua. Emang lu yakin bisa tua? Orang muda aja bisa mati. Makanya ilmu pengetahuan modern mengatakan bahwa sukses itu adalah berhasilnya pencapaian. Berhasilnya pencapaian. Kalau kita enggak. Kenapa? Yang dibilang hidup itu bukan pencapaian keberhasilan, tapi apa saudara? Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu yang benar saudara. Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Bagaimana kita mencapai keberhasilan kalau tiap hari 70 kali, kata Imam Ali, itu malaikat ngintip. 70 kali malaikat maut ngintip kita, Pak. Kapan ya hiasan gua mbak di kapan? 70 kali sehari. Ya, masih sibuk kita, Pak. Mikirin yang lain. Enggak, saudara. Maka orang beriman, kenapa Nabi Ibrahim mampu melaksanakan itu, saudara? Kenapa? Karena dia tahu tujuan hidup. Apa tujuan hidup? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, macam-macam hidupnya, makanya sukses. Loh, ya. Kalau kata Allah, potong-potong orang kita ini semua titipan, Pak. Kita ini titipan semua, betul nggak? Harta titipan, kesehatan titipan, sehat titipan. Ya. Maka kemarin di pengajian ibu-ibu saya bilang, Bu, waspada. Yang namanya suami itu dua aja, kalau nggak diambil Allah, diambil tetangga, Bu bilang. Bingung sih, saudara. Iya, nggak ada lagi, Pak. Jadi tujuan kita ini sekarang adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sibuk mikirin cita-cita, kayak nyampe aja. Apalagi kemarin gue lagi tukang ngamen tuh. Politik malam kan ada di stasiun tuh. Aku hidup ingin bersamamu sampai akhir hayat. Najis gua. Emang lu bisa jamin hidup sampai akhir hayat? Enggak bisa, Pak. Kita ini diatur oleh Allah. Harusnya hari ini kita persiapkan diri kita menghadapi mau. Kaya belum pasti, miskin belum pasti, tapi mati pasti, saudara. Kayak kawan kemarin udah ngukur tanah, mau transaksi, ngukur tanah. Udah ngukur mau transaksi, mati. Itu mediatornya jemput ke tembok kepalanya. Buat apa? Hidup ini mengikuti takdir kita, bukan melawan takdir. Seandainya manusia paham bahwa takdir yang diberikan Allah kepada kita itu baik, maka dia akan berjalan di atas bumi dengan senyum aja. Ya, kenapa? Daun, Bang Edi, daun aja jatuh itu udah diatur waktunya oleh Allah. Kapan, jam berapa, jatuhnya di mana, itu daun aja. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Jadi tujuan kita ke depan hidupnya apa? Untuk mempersiapkan bukan pencapaian keberhasilan, tapi untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah. Nah, untuk itu kita harus tahu tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Makanya kata Rasulullah, seandainya manusia paham ketika mendengar panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tinggalkan warungnya, tokonya, hobinya, kerjaannya, apa lagi? Kerennya ditinggal, keren. Ditinggal. Dia menghadap Allah. Kata Rasulullah, orang itu telah memadamkan apinya di neraka, saudara. Jadi kalau kita sekarang diberangkat ke masjid memanggil panggilan sholat, kita lagi madamin api neraka. Nih kita sekarang, amin. Mudah-mudahan kita satu kapling semua, saudara. Satu kapling. Karena RT di akhirat hanya dua, RT surga, RT neraka. Pak RT-nya juga nggak tahu tempatnya di mana, saudara. Betul? Jadi bedain kita nih dengan paham-paham orang sekuler nih. Kita ini paham orang beragama. Tujuan hidup kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bukan pencapaian keberhasilan. Apa yang berhasil, Pak? Karena kita tidak, tugas kita ini menjalankan perintah Allah, ya. Makanya gini, usaha itu ada dua. Ya, dalam kitab Zubat, usaha itu ada dua. Ada usaha yang fadla minallah, itu dari mulai ajal udah ditentukan sama Allah, diajali. Walaupun kita sakit, lumpuh, stroke,
Kalau itu rezeki buat kita, pasti datang jumpain kita. Itu namanya rezeki yang fadlan minallah. Ya, yang memang udah untuk dia mutlak. Yang kedua, ada rezeki yang wajib dia usaha baru Allah kasih. Wajib usaha. Tapi usaha semua kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau setiap hari ini Pak, kalau sekiranya orang paham bahwa tujuan hidup ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins, tidak diciptakan manusia itu untuk mengabdi kepada Allah. Allah mengabdi maksudnya makna tafsirnya apa? Ya'rifun wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Dalam tafsir itu liya'rifun, tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal Allah. Kalau kita udah mengenal Allah Pak, nggak ada lagi tuh di otak kita. Kayaknya kuping gua nih lagi bunyi, ada yang ngomongin nih, udah nggak ada lagi. Ini mata gua berkedut kiri nih, waduh ada tamu jauh datang. Ada kupu-kupu, wah ada tamu nih, itu udah nggak ada lagi Pak. Karena itu semua musyrik. Kalau orang udah tahu itu benar sama Allah, semuanya la ilaha illallah. Jadi hidup kita ini sebenarnya kayak bayang-bayang sudah. Hanya mengikuti skenario Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya punya adab. Kadang-kadang orang nggak ngerti adab Pak, makanya gue bilang ngaji supaya kita paham. Kalau yang buruk itu jangan kita sebut pakai bibir kita. Memang yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah. Tapi yang buruk nggak boleh kita sebut. Kenapa? Su'il adab. Contoh nih, Bang Edi. Kenapa Bang Edi? Pincang kakinya. Gua kelindes kontainer gua. Terus apa kata Bang Edi? Udah begini takdir gua. Nggak boleh Bang. Nggak boleh disebut. Su'il adab. Walaupun itu benar dari Allah, nggak boleh disebut. Ji, kenapa lu gagal di bisnis Ji? Tiap hari jalan gagal mulu Ji. Udah takdir Allah. Ini namanya bego. Karena yang buruk itu nggak boleh disebut. Walaupun benar. Contoh bapak saya namanya Samsul Siregar bapak saya. Lewat depan saya. Sul, sini Sul. Gua anaknya manggil, Sul, sini. Boleh nggak? Enggak. Kan namanya Samsul. Boleh nggak? Nggak boleh lah. Kenapa? Bapak kita. Su'ul adab. Alak ya? Salah. Begitulah yang buruk nggak boleh kita sebut. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futhulul Ghaibiyah, siapa yang sering melapaskan yang buruk itu datangnya dari Allah, hidupnya dibikin susah. Kenapa nih nggak ada yang nyewa nih udah sebulan? Ya udah begini dibikin Allah, nggak boleh Ji. Nggak boleh. Harus kita pikirkan syariatnya. Mungkin yang jaganya nggak ramah, mungkin manajemennya kurang bagus, itu kita cari. Oh udah begini Allah bikin, nggak boleh. Yang baik boleh, yang buruk Jangan. tidak boleh. Ini makanya kalau kita belajar Kifayatul Awam tuh, makanya cukup sama orang awam supaya kita jangan salah-salah. Ji, paham ya? Ini tauhidnya kita belajar tiap hari loh. Ya, belajar tiap hari. Ya, terus belajar. Karena tauhid ini Pak, hubungan kita sama Allah. Kalau rusak tauhid kita, rusak semua. Belum? Karena banyak Pak. Oh, mau WC bukan baca auzubillahi minasyaitonirrajim, numpang anak bagong. Mana itu Pak Gus? Numpang anak bagong. Terus tiap hari Jumat ada nih pengusaha nih nggak jauh dari sini. Tiap Jumat nyiram bunga. Pakai kembang. Ngapain aku urusannya kembang? Emang yang ngasih rezeki kembang? Enggak. Nah, ini yang halal sendiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kan jelas itu. Allah yang esa, enggak ada yang bisa nyaingin Allah. Allah kuat, Allah gagah, Allah hebat. Allah semuanya Allah. Ya? Allah. Ini terakhir nih. Yang paling tidur dulu. Ini ngaji tauhid kita nih. Insyaallah. Jarang nih. Iya. Ji. Iya. Siap. Nabi Musa nanya sama Jibril. Kawannya Nabi Musa Jibril. Iya. Oh, Pak, kita baru kawannya RT aja belagu, Pak. Ini jadi Jibril kawannya. Satu saat Nabi Musa nanya, Jibril, apakah Allah itu tidur? Wajar dong, Nabi Musa nanya, ya enggak?
Apa Allah tuh tidur? Kata Nabi Musa. Tiba apa kata Allah? Ngomong sama Jibril. Jibril, bilangin sama dia, nyalain tuh lilin, taruh di apa di piring, pegangin. Jangan dimatiin sebelum gua datang, sebelum ada perintah saya. Apa kata Jibril? Musa, nyalain tuh lilin, pegang. Jangan mati, jangan ditinggal sebelum ada wahyu. Iya. Ada wahyu supaya berhenti pegang lilin. Oke, nyalain, pegang udah gitu. Lama sekali nggak datang lagi. Akhirnya Nabi Musa ketiduran, udah tidur tuh lilin jatuh, mati. Kaget dia. Datanglah Jibril. Begitulah Musa, seandainya Allah tidur, di mana di dunia ini? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah nggak bosan jaga kita, Pak. Makanya ada orang yang mengenal Allah dengan cinta. Dia yang jaga kita, dia yang kasih kesehatan kita. Sekiranya Allah, Pak, resign, Allah resign, selesai kita, Pak. Allah tuh nggak pernah resign.